Assalamualaikum, selamat siang Pak Dwi. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dwi ya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat nih. Kalau udah tahu Pak Dwi ini ada yang menarik nih, ada wisata di Gunung Pegat ya Pak ya? Ini kan memang udah lama. Tapi kalau boleh tahu ini Pak Dwi mungkin bisa disampaikan untuk progres pembangunan sampai saat ini seperti apa Pak Dwi? Ya, ini wisata Gunung Pegat ini sudah dari 2020 pernah viral di masanya. Nah, untuk saat ini progres pembangunan kurang lebih 60%-an lah. Itu nanti ada embung yang nantinya digunakan untuk wisata dan juga ketahanan pangan desa. Nah, seperti itu. Ada apa Pak Dwi ini fasilitas sampai saat ini yang sudah dibangun? Fasilitas yang sudah dibangun ada MCK, kebutuhan dasar pokok seperti toilet, MCK, dan listrik, air itu sudah ada. Kemudian ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan seperti taman GP, kolam renang, camping ground, dan yang ada di embung ada karamba apung, bebek air. Kemudian nanti kedepannya juga ada pasar pagi kuliner setiap Ahad pagi di embung GP, seperti itu. Apa yang menjadi spot unggulan di wisata GP ini? Untuk saat ini yang menjadi unggulan kita yaitu camping ground, karena GP itu mempunyai tempat wilayah yang cukup luas, jadi ke wilayah yang untuk camping ground itu memadai. Nah, kemudian dari mangsa pasar kita seperti SMA, SD, MI, dan TK itu masih senang camping di GP ini. Kalau tahu untuk pengunjung ini selama ini udah dari mana saja? Jauh-jauh semua ya Pak Dwi? Untuk pengunjung kebetulan sekitar wilayah Sukoharjo, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Klaten juga pernah ada, dari Solo juga pernah ada, seperti itu. Kalau boleh tahu ini Pak Dwi, sebenarnya untuk planning ke depan dari wisata Gunung Pegat, karena kita melihat untuk potensi yang ada di sini cukup luar biasa dari segi view alam dan lain sebagainya. Apa untuk master plan ke depan dari Pemdes ataupun dari Bumdes mau bikin seperti apa Pak GP ini sendiri? Kedepannya GP kita harapkan menjadi wisata yang disenangi oleh masyarakat luar daerah dan juga masyarakat lokal sini, dan juga di Kecamatan Bulu menjadi salah satu wisata yang menjadi unggulan pemerintah kabupaten. Jadi bisa diharapkan menjadikan pendapatan asli desa sehingga bisa meningkatkan PAD desa, seperti itu. Nah, untuk progres kedepannya wisata GP ini bisa dibuatkan mungkin yang paling utama itu fasilitas yang menunjang untuk camping ground, karena memang kita di sini ada beberapa wisata-wisata yang ada di Kecamatan Bulu, ada Gunung Sepikul, ada Wilen, ada Batu Seribu, dan kebetulan dari semua wisata-wisata di Kecamatan Bulu itu yang paling memungkinkan untuk potensi campingnya itu di GP. Jadi yang kita inginkan, kita optimalkan yaitu di camping ground
kelengkapan camping, kelengkapan para pencinta camping itu bisa terpenuhi. Kemudian dari fasilitas yang lain, dari view-nya, dari kulinernya, mungkin kita bisa mengembangkan di Embung GP itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini Pak Dwi, kan tadi kita melihat di bawah ada embung ya tadi ya, dan tadi banyak orang yang mancing di situ. Rencana itu sebenarnya ke depan mau dibikin seperti apa Pak Dwi? Embung bisa dijadikan pemancingan juga. Untuk saat ini masih berjalan pemancingan, walaupun masih sistem per kiloan. Jadi yang mau mancing dapat ikan baru ditimbang, dibayar, seperti itu. Kedepannya insya Allah Embung GP masih bisa difokuskan di pemancingan. Nanti ada lokasi yang digunakan untuk wahana air, ada lokasi yang digunakan untuk pasar kuliner, terus wahana-wahana spot nyantai keluarga, seperti itu. Oh gitu ya. Kedepannya untuk spot-spot yang kira-kira dataran rendah di Embung, yang spot-spot memerlukan pengen view malam, view pemandangan yang luas, itu di bagian atasnya. Gitu ya. Seperti itu. Apa yang menjadi kendala dalam proses pembangunan wisata Gunung Pegat ini Pak Dwi sebenarnya? Untuk kendala yang pasti karena kita lingkungannya itu wilayahnya luas dan pegunungan, otomatis kan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, dan ketika kita membangun objek pariwisata, ketika kita hanya setengah-setengah hati, nanti jadinya juga setengah-setengah. Harapannya dengan 100% keyakinan Gunung Pegat bisa lebih baik lagi, insya Allah lebih maju lagi. Gitu ya. Seperti itu. Dorongan dari pemerintah kabupaten sendiri selama ini terkait adanya berdirinya wisata GP ini bagaimana Pak? Untuk dorongan dari pemerintah kabupaten sudah luar biasa dengan adanya pelatihan-pelatihan kaitannya dengan SDM, pelatihan-pelatihan dengan promosi dan pengelolaan wisata, itu sudah luar biasa yang dari pemerintah. Hanya saja untuk mempertahankan apa yang kita dapatkan itu yang lebih sulit. Jadi harapannya nggih, peningkatan SDM itu sangat diperlukan. Ya, dengan adanya Gunung Pegat ini untuk sektor ekonomi pastinya sangat berdampak, apalagi ketika sini ada event-event seperti kemah yang sekolahan ya. Kemah sekolahan itu kan paling tidak 300 siswa, 200 siswa kayak gitu. Nah, itu nanti ketika ada pengunjung seperti itu, otomatis yang jualan di sini juga meningkat. Seperti itu. Untuk luasnya sendiri berapa ini? 2,5 ya, hektar untuk 2,5 hektar, 25.000 meter, 2,5 hektar untuk wilayah yang digunakan itu belum termasuk yang ada di Embung. Jadi untuk saat ini 2,5 hektar itu ya baru beberapa persen saja, mungkin 60%-an. Ketika kita mengoptimalisasikan yang ada di Embung, otomatis lebih dari 2,5 hektar. Buka jam berapa sih? Jam berapa ini? Gunung Pegat buka dari jam 6 pagi sudah buka sampai jam 12 malam. Gitu. Dan ini ada di atas ada restonya juga ya? Di atas ada resto Omah Hingkung. Omah Hingkung salah satu andalan yang ada di GP, salah satu tempat yang paling disenangi karena memang ada pendoponya,
untuk event-event, rapat, dan lain-lain itu ada di Omah Ingkung. Oh gitu ya. Menyediakan apa saja ini Pak Dwi? Omah Ingkung menyediakan ada ingkung GP, terus kopi dan lain-lain. Itu biasanya kalau kita mau mengadakan event, rapat dan lain itu bisa request menu. Oh, Jadi gitu ya. banyaklah menunya seperti resto lainnya.